Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sedaya jemaah rahimakumullah, yang pertama dan utama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang dimana Allah kuatkan jiwa kita, roh kita untuk istiqamah, senantiasa berada di jalan Islam, senantiasa beribadah salat Jumat, senantiasa dekat kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah pula atas nikmat sehat walafiat yang dengannya kita dapat beribadah semaksimal mungkin, bekerja seoptimal mungkin, pun berbuat baik dimanapun berada dengan kesehatan kita. Dan tentu saja nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu, yang semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, senantiasa kita limpahkan salawat dan salam kepada makhluk yang paling mulia sejak zaman azali sampai dengan hari kiamat, dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedemikian rahimakumullah, tanpa terasa kita telah melewati tahun 2024 dan berganti menjadi tahun 2025, hingar-bingar tahun baru mungkin masih terasa di kepala kita, tetapi tanpa terasa ada yang lebih utama dan penting untuk sama-sama kita sambut, bahwasanya memasuki Januari 2025 bertepatan kita masuki bulan Rajab 1446 Hijriah. Dan seperti yang telah saya sampaikan dalam khutbah-khutbah ketika berbicara tentang bulan-bulan haram, maka bulan haram yang terpisah dari 3 bulan lainnya adalah bulan ini, bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram yang dimana diharapkan oleh Allah untuk terjadinya pertempuran, terjadinya pertikaian, terjadinya kemaksiatan, dan terjadinya hal-hal yang membuat kerusakan di bumi ini. Itu berarti bahwasanya bulan-bulan haram adalah bulan-bulan yang mulia, yang tidak boleh ada dalamnya kerusakan-kerusakan dan kemaksiatan. Dan artinya pula bahwasanya Allah meninggikan bulan-bulan ini karena Allah memberikan pahala yang besar kepada makhluk-makhluk Allah, kepada manusia yang taat kepada di bulan ini. Oleh karena itulah perlu lebih kita persiapkan diri kita untuk bulan Rajab ini adalah kita sambut dan kita isi dengan 3 hal yang insya Allah akan buat kita lebih siap menyambut bulan-bulan berikutnya. Dalam satu asar dari para ulama bahwasanya bulan Rajab seringkali dinisbatkan dengan 3 hal. Dari hurufnya Ra itu artinya la rahmah, Jim itu artinya judullah, dan Ba itu adalah barokah. Rahmat artinya Allah menyiapkan banyak sekali rahmat kepada kita di bulan Rajab. Jim judullah, Allah senantiasa memberikan penyerahan pada hati kita di bulan Rajab ini, kemudahan-kemudahan dari Allah. Dan Ba barokah, insya Allah dalam berkah di bulan Rajab ini. Dan kita ketahui bahwasanya 2 bulan setelah Rajab adalah bulan-bulan yang juga mulia, bulan Sya'ban, bulan menjelang Ramadan, dan Ramadan sendiri sebagai bulan yang mulia. Oleh karena itulah banyak sekali fatwa ulama yang mengingatkan kepada kita bahwasanya bulan Rajab ini untuk dipersiapkan menuju kepada bulan Ramadan. Dia adalah bulan start awal kita untuk meningkatkan ibadah, untuk nanti kita petik hasilnya di bulan Ramadan. Selanjutnya ada 3 hal yang perlu sama-sama kita lakukan di bulan Rajab ini sebagai start awal kita menuju Ramadan. Yang pertama adalah kita tingkatkan amal soleh kita. Amal soleh dari ibadah makhluk kita coba tingkatkan sebaik-baiknya. Ada 5 hal yang mungkin
secara sederhana bisa kita tingkatkan dengan agenda-agenda yang lebih disiplin kita lakukan. Yang pertama adalah sholat. Sholat kita, sholat fardu kita lebih tingkatkan, disiplinkan dengan hadir di masjid di waktu-waktu sholat. Kemudian sholat sunnah kita tingkatkan dengan rawatib, duha, sholat malam, dan juga sholat rawatib, sholat sunnah lain. Yang kedua adalah siam, berpuasa. Rasulullah itu dalam satu asar sahabat sampaikan bahwasanya terlihat dalam bulan Rajab itu seakan-akan tidak pernah berbuka. Rasulullah terus-menerus berpuasa. Namun sahabat yang lain juga berkata bahwasanya satu ketika saya melihat Rasulullah pun berbuka di bulan Rajab. Artinya Rasulullah memperbanyak puasanya di bulan Rajab, dimulai di bulan Rajab. Yang ketiga adalah sedekah. Bulan Rajab adalah bulan mulia, salah satu bulan haram yang dengan sedekah maka insya Allah pahala kita akan bertambah. Kemudian yang keempat adalah tilawah. Apabila kita masih sedikit sekali bertilawah Al-Quran, masih target kita masih sedikit, masih hanya 1 halaman, 2 halaman, maka bulan Rajab ini marilah sama-sama ditingkatkan menjadi lebih dari yang biasanya. Kalau sudah 2 halaman, kita menjadi 3 halaman, 4 halaman. Bahkan dipersilakan kalau bisa sampai 1 juz per hari kita baca Al-Quran. Dan yang terakhir, zikir kepada Allah. Di bulan Rajab ini kita tingkatkan zikir kepada Allah. Zikir pagi dan sore, zikir di waktu-waktu setelah sholat, zikir ketika ada tempat-tempat ataupun waktu-waktu yang mustajab, ya, setelah subuh, sebelum asar, nanti antara azan, dan ketika hujan, dan seterusnya. Itulah yang pertama, kita tingkatkan ibadah kita, ibadah mata kita, kedekatan kita kepada Allah dimulai di bulan Rajab ini. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang spesial karena Rasulullah diberikan satu tasliyah, satu hiburan di bulan Rajab manakala beliau kehilangan dari orang-orang terdekatnya. Amul Azmi, tahun-tahun kesedihan, tahun ketika Rasulullah diboykot oleh kaum Quraisy. Lalu kemudian istri Rasulullah tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra wafat. Lalu kemudian paman beliau Abu Thalib yang melindungi beliau pun wafat. Rasulullah begitu sedihnya, menangis berhari-hari, ditinggalkan oleh 2 orang terdekat yang mencintainya. Maka Allah berikan tasliyah, berikan hiburan pada Rasulullah dengan memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan memi'rajkan beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang mana hal itu digambarkan Allah dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad, pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang terpenting dari Isra Mi'raj ini yang terjadi pada 27 Rajab adalah pesan yang Allah langsung berikan kepada Rasulullah, yaitu kewajiban sholat. Allah perintahkan kewajiban sholat 50 waktu di awalnya. Lalu ketika Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha bertemu dengan ruh Nabi Musa alaihissalam, maka diperingatkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya umatmu tidak akan mampu. Sehingga kemudian Allah berikan korting, berikan dispensasi. Karena Rasulullah adalah merupakan makhluk yang paling mulia yang mencintai Allah, maka diizinkan untuk mengurangi kewajibannya menjadi hanya 5 waktu saja sholat dalam sehari semalam. Untuk itulah, begitu pentingnya pesan ini, maka sholat menjadi ibadah utama yang senantiasa kita jaga. Karena sholatlah amalan yang pertama kali dihisab di yaumil hisab nanti. Pun sholat merupakan amalan yang membedakan kita dengan orang kafir. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda kita dengan orang kafir adalah salat. Pun salat adalah merupakan tiang agama. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang menjalankan salat maka dia menegakkan agama dalam diri, dalam keluarga, dan dalam masyarakat. Barang siapa yang meninggalkan salat, alhamdulillah, maka berarti dia menentukan agamanya. Dan selanjutnya, sholat adalah merupakan ibadah yang sangat utama. Itulah
intisari dari Isra Mi'raj yang perlu kita ingat bahwasanya kita senantiasa disiplin dan juga berusaha meningkatkan sholat wajib kita, terutama sebaik-baiknya, sekhusyuk-khusyuknya. Sedemikian rahimakumullah, yang ketiga, bulan Rajab adalah bulan start awal kita menuju Ramadan, sehingga kita berusaha untuk meninggalkan segala amal yang buruk, segala keburukan-keburukan, kebiasaan-kebiasaan buruk, atau bahkan kesia-siaan yang mungkin masih terbiasa kita lakukan. Kadang-kadang kita buang-buang waktu, kita nongkrong di sana, nongkrong sini, ngalor tidur di sana, nongkrong sini, atau bermain game tanpa kenal waktu, ataupun bersenda gurau yang tidak bermanfaat. Maka di bulan Rajab ini kita coba ganti dengan amal-amal yang soleh. Kita ganti dengan tilawah kita, dengan zikir kita, dengan silaturahim kita, dengan memberikan nasihat kepada saudara kita. Dan kita bertaubat kepada Allah di bulan Rajab ini, dan mudah-mudahan Allah bersihkan, Allah putihkan catatan amal kita dari segala macam dosa. Sehingga ketika kita memulai amalan baik menuju kepada bulan berikutnya, bulan Sya'ban, maka kita akan semakin mantap untuk beribadah. Dan ketika masuk ke Ramadan, maka kita bisa menuai pahala Ramadan sebaik-baiknya. Ada seorang ulama menyatakan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan menanam. Kita menanam amal baik. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, meninggikan atau membaguskan tanaman kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan menuai. Kita memetik hasil dari ibadah kita selama 3 bulan ini dengan hasil terbaik kita, yaitu bersih dari segala dosa dan mendapatkan pahala terbesar seperti bayi pada akhir. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.